Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya A.A. dari Sandi Saputra. Saya dari Prodi Akuntansi semester 2 dengan NIM 111211010 STWE Cendekia Karya Utama Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya di mata kuliah pengantar manajemen logistik dengan dosen pengampu Bapak Dwi Haris Rifai, STR, SMMM. Untuk ilustrasi ujian akhir semesternya yaitu adalah PT Makmur yang perusahaan memproduksi selimut yang beralamat di kawasan Sandi Semarang. Ia memperoleh bahan baku dan bahan penunjang lainnya dari PT Jaya yang beralamat di Denpasar, Bali. Untuk memproduksi 700 piece selimut per hari, PT Makmur membutuhkan bahan baku benang sekitar 80 kuintal, kapas 1 ton, dan kain wool sebanyak 1,5 ton. Pangsa pasar produk PT Makmur adalah area Jawa Tengah. Tiap minggunya, PT Makmur mengirim hasil produksinya ke masing-masing toko retail di setiap kota maupun kabupaten di Jawa Tengah. Kali ini saya akan menjabarkan pengendalian logistiknya, yaitu yang pertama, untuk layanan pelanggan, saya membagi 4 bab, yaitu yang pertama delivery, yang kedua service, yang ketiga relationship, yang keempat yaitu care. Yang pertama delivery yaitu memaksimalkan OTIF atau on time in full deliveries, yaitu meningkatkan kinerja pengiriman barang secara tepat waktu. Kemudian yang kedua service, itu merupakan meningkatkan pelayanan dari semua aspek kualitas produk dan pelayanan. Dan yang ketiga relationship, yaitu membangun hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan. Kemudian yang terakhir adalah care, yaitu memahami kebutuhan konsumen. Jadi kita menawarkan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan konsumen atau pelanggan. Itu juga bisa sebagai pandangan kita untuk misalnya untuk membuat inovasi yang terbaru tentang produk kita. Kemudian untuk manajemen persediaannya, yang pertama ketersediaan pemasok. PT Jaya sanggup memasok bahan baku berupa benang sebanyak 5,6 ton per minggu, kapas 70 ton, dan kain wool 10,5 ton per minggu. Kenapa per minggu? Karena untuk perjalanan dari Denpasar ke Semarang itu membutuhkan waktu perkiraan 7 hari kerja. Karena pengiriman tersebut melewati jalur laut, jadi perkiraan untuk menghemat biaya, jadi PT Makmur meminta ketersediaan pemasok dikirim dalam 1 minggu sekali. Kalau dikirim tiap hari itu akan menambah biaya untuk pengiriman. Jadi lebih baik mengirim 1 minggu sekali, tetapi dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian untuk manajemen persediaan yang kedua yaitu stok opnam. Stok opnam itu dilakukan 2-3 kali seminggu untuk menjaga persediaan bahan baku maupun barang jadi. Jadi supaya tidak miss antara pihak gudang dan pihak produksi, pihak gudang wajib melakukan stok opnam, pengecekan barang ataupun bahan baku supaya tidak terjadi kehabisan barang atau bahan baku. Kemudian untuk pemesanan ulangnya itu dilakukan 1 minggu sekali atau saat stok bahan baku sudah tidak cukup untuk produksi 6 hari kerja atau seminggu. Kemudian untuk pengadaan bahan baku, untuk prosedurnya yaitu bagian gudang mengajukan permintaan pembelian bahan baku kepada bagian pembelian dengan menggunakan surat permintaan bahan baku. Kemudian bagian pembelian mengirimkan surat order kepada PT Jaya untuk melakukan pembelian bahan baku. Lalu bagian keuangan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang terakhir bagian penerimaan barang. Setelah barang dikirim, bagian penerimaan barang melakukan pengecekan bahan baku nih yang dikirim apakah sudah sesuai dengan jenisnya, jumlahnya maupun kualitas yang dipilih. Karena PT Jaya sudah sering melakukan ketersediaan pemasok kepada PT Makmur, jadi untuk pengadaan bahan baku tidak perlu melakukan riset terlebih dahulu. Kecuali kalau memang pihak perusahaan belum memiliki pemasok atau penyedia bahan baku, wajib melakukan penawaran untuk melihat harga, kualitas, dan juga jenis yang dibutuhkan. Kalau sudah sepakat atau setuju antara kedua belah pihak, antara pihak perusahaan maupun pihak pemasok,
itu sering biasanya melakukan repeat order atau pemesanan ulang. Kemudian untuk transport dari supplier ke gudang, yang pertama dari supplier ke pelabuhan benua Bali itu menggunakan kontainer dengan ukuran 40 feet atau kurang lebih 27,3 ton untuk kapasitasnya dan sebanyak 5 truk. Dan itu dikirimkan setiap hari Senin menggunakan jasa kargo laut. Kemudian setelah dari pelabuhan benua itu untuk menuju ke Semarang menggunakan kargo laut atau jalur kapal. Itu untuk estimasi sendirinya dari pelabuhan Benoa menuju Tanjung Mas sekitar 7 hari. Kemudian dari pelabuhan Tanjung Mas ke menuju gudang itu menggunakan kontainer yang dikirim dari pelabuhan menuju gudang. Untuk truknya menggunakan truk dengan kapasitas kontainer 40 feet. Kemudian untuk transport dari pabrik ke toko retail atau distribusi itu menggunakan truk pusukuk dengan masing-masing muatan mengangkut 66 bol karung selimut dan sebanyak 8 truk untuk distribusi ke toko retail di seluruh wilayah kota maupun kabupaten di Jawa Tengah. Kenapa menggunakan truk pusukuk, tidak menggunakan truk kontainer yang muatannya lebih banyak? Karena tidak semua wilayah di Jawa Tengah mampu dilewati oleh truk muatan besar atau truk tronton. Maka dari itu saya memilih untuk menggunakan truk cukup yang sekiranya cukup untuk dilalui di seluruh wilayah Jawa Tengah. Dan ini untuk peta persebarannya dari Semarang menuju seluruh wilayah di Jawa Tengah. Kemudian untuk lokasi layout dan gudang. Ini untuk lokasi gudang bahan baku, gudang barang jadi maupun pabrik produksi itu jadi satu tempat di kawasan industri Semarang. Itu bertujuan untuk memudahkan dalam proses produksi dan juga proses pengiriman barang untuk menciptakan keefektifan dalam operasional logistik. Kemudian untuk lokasi dan layout gudang bahan baku itu terdiri dari 6 rak, yaitu yang 2 rak pertama itu untuk bahan baku benang, kemudian di baris kedua itu ada bahan baku kapas, dan yang ujung paling kanan itu untuk bahan baku kain wol. Di sini saya juga memperkirakan untuk letak antara itu kurang lebih yaitu 4,3 meter. Karena untuk jalannya forklift supaya tidak supaya untuk mempermudah forklift dalam mengambil barang maupun mengirim barang. Kemudian untuk lokasi dan layout gudang barang jadi itu terdiri dari 4 rak di dalam satu gudang, dan satu rak itu terdapat 3 bagian, dan dalam satu bagian mampu menampung 50 bal karung selimut, dan dalam satu bal karung itu berisi 10 piece selimut. Jadi ketika barang sudah jadi dalam pabrik produksi itu akan ditata menggunakan forklift dan tentunya dengan palet kayu supaya tidak rusak dan mempermudah dalam pengangkutan. Jadi ditaruh di rak sini, kemudian kalau misal rak sudah penuh itu kembali lanjut ke mengisi rak B dan juga rak-rak seterusnya. Dan ketika semua sudah penuh atau yang mencapai batas waktu yang bisa ditentukan, itu akan dilakukan pengiriman menggunakan truk tadi. Kemudian untuk material handlingnya, yang pertama menggunakan forklift, itu berfungsi untuk memindahkan bahan baku maupun barang jadi ke dalam gudang maupun ke dalam truk. Untuk forkliftnya sendiri dalam gudang bahan terdapat 2 buah dan dalam gudang barang jadi terdapat 2 buah juga. Itu untuk mempersingkat waktu supaya tidak lama dalam pengangkutan atau pemindahan barang. Kemudian ada palet kayu, itu untuk mempermudah dalam pengambilan dan pengangkutan bahan baku maupun barang jadi. Jadi palet kayu ini sebagai alas dari selimut-selimut tadi. Jadi ini misal ada forklift, dan nanti untuk bal-bal karungnya itu diletakkan di atasnya di sini. Mungkin bisa sampai 2-3 tumpuan. Nah, lalu kemudian untuk forkliftnya itu mengangkut cepitannya di sini, kemudian diangkut menuju rak-rak gudang tersebut. Kemudian untuk pengemasannya, yang pertama itu selimut dilipat menjadi 4 bagian supaya menghemat ruang baik packaging maupun ruang gudang. Kemudian setelah dilipat
kemas menggunakan packaging berbentuk tas. Ini bertujuan untuk mempermudah nantinya para konsumen dalam mengangkat selimut tersebut atau dan juga mempermudah dalam membawanya ke kemana saja. Kemudian setelah di packaging dengan tas, lanjut dengan melapisinya dengan plastik bening. Ini bertujuan untuk melindungi selimut dan juga packagingnya dari debu maupun resiko kerusakan lain. Bisa dikatakan ini adalah double keamanan supaya menjaga kualitas barang. Kemudian setelah dilapisi dengan plastik, selimut dibungkus menjadi satu dalam satu karung bal, dan satu karung bal itu mampu memuat hingga 10 piece selimut. Ketika sudah dimasukkan ke dalam karung bal, itu akan diangkut menggunakan forklift, tentunya dengan alas palet kayu untuk disimpan ke dalam gudang barang jadi dan siap untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Jawa Tengah. Kemudian untuk reverse logistik, jika konsumen mendapati barang cacat atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan, itu konsumen dapat menukarkan di toko retail terdekat. Nanti toko tersebut menggantinya dengan produk yang sama, tapi dengan kondisi yang baru pada konsumen tersebut. Kemudian dari toko retail itu menyimpan produk retur ke dalam gudangnya untuk menunggu perusahaan mengganti barang yang baru ketika melakukan pengiriman di hari selanjutnya. Setelah perusahaan mengambil barang returan tersebut, itu dilakukan perbaikan ulang. Caranya hampir sama dengan proses dari awal, tapi menggunakan bahan yang dari barang yang retur tadi. Kemudian setelah barang returan itu sudah diperbaiki, ini dikemas seperti biasa, dibungkus, kemudian diberi merek dagang maupun label perusahaan, dan siap untuk didistribusikan kembali. Untuk strategi logistik yang tepat itu bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas proses produksi. Maksudnya adalah untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seminimal tanpa mengganggu proses produksi. Kemudian dengan strategi logistik yang tepat itu kita dapat memastikan barang maupun bahan baku itu selalu tersedia saat diperlukan. Jadi tidak ada kekosongan bahan maupun barang. Dan juga mampu mencegah terjadinya risiko kesalahan yang ada. Pemilihan strategi logistik juga akan menentukan taktis dan operasional logistik yang berakibat pada investasi dan biaya operasional. Tentunya dari kelima poin ini tidak lepas dari informasi antar bagian atau divisi, karena yang paling penting itu juga adalah komunikasi. Jika terjadi miskomunikasi, maka risiko terjadinya kesalahan akan semakin besar. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai hasil ujian akhir semester pengantar manajemen logistik. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya akan menginformasikan bahwa kampus kami SDE Cendekia Karya Utama Semarang itu melakukan pembukaan pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru. Ini cocok untuk kalian yang ingin berfokus di bidang logistik maupun ekspor impor, karena kampus kami berfokus di bidang tersebut, dan tentunya untuk biayanya sangat murah dibanding kampus-kampus lain. Apalagi terdapat kuota beasiswa sebanyak 20 dengan di masing-masing program studi, yaitu prodi manajemen dan juga prodi akuntansi. Dan untuk prospek kerja dari dua prodi tersebut ada sangat banyak, yaitu ini untuk prospek kerja seperti mahasiswa manajemen di kampus kami, yaitu yang pertama kalian bisa menjadi ahli logistik, kemudian menjadi manajer logistik, kemudian menjadi departemen ekspor impor, manajer supply chain, HRD perusahaan, dan juga manajer pemasaran. Kemudian untuk prospek kerja pada program studi akuntansi, kalian bisa menjadi akuntan perusahaan, internal auditor, kemudian perencanaan keuangan, analisis keuangan, departemen keuangan, dan kalian dapat bekerja di perbankan. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftar
dan gabung di kampus STI Cendekia Karya Utama Semarang. Untuk cara pendaftaran, kalian dapat menuju website kami, yaitu cendekiaku.ac.id/penerimaan mahasiswa baru. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.